Saya urun ini teman sekalian. Kita itu terlanjur dididik oleh cara berpikir barat, sehingga kita itu hidup dengan penuh kategori. Padahal sesungguhnya hidup itu sebuah bulatan yang kafah, gitu ya. Teori pertama. Misalnya gini, pendidikan yang barokah, uang yang barokah, harta yang barokah, kepandaian yang barokah. Saya kasih teori ini. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Selama ini Anda berpikir bahwa kalimat ini itu kalimat tasawuf, ini kalimat kelatinan, kalimat spiritual. Saya ingin mengajak Anda untuk memahaminya sebagai kalimat manajemen, kalimat aplikasi, kalimat praksis, kalimat teknis. Jadi yang namanya man arofan kan barang siapa mengetahui dirinya maka mengetahui Tuhannya. Mengetahui dirinya itu kan ada caranya. Dia harus menjadi dirinya supaya dia tahu persis dirinya kan gitu. Misalnya gampangan ini, nek kon niku lombok, ya ojo berlaku sing gak lombok, ya kon kudu pedes. Nek lombok gede kon rodok langu dedek kan gitu. Nek awakmu iku uyah, ya berlakulah sebagai uyah. Simple sekali. Kalau kamu itu guru, jangan berlaku yang bukan guru. Guru itu pendidik. Jadi yo niate, yo prakteke, yo ilmune, metodene, segala sesuatunya ya pendidikan. Guru tapi niate golek duit. Gitu mboten. Pejabat itu kan pelayan masyarakat. Yo niate, yo prakteke, yo metodene, yo pendekatannya segala macam adalah pelayanan kepada masyarakat. Loh, pejabat kok niat ndolek harta benda? Pejabat kok niat ndolek jeneng, niat ndolek status, ya status sosial, niat ndolek citra. Ini kan lombok yang tidak berlaku sebagai lombok, sederhana kok. Kalau Anda berlaku sebagaimana arofa nafsahu fakun nafsaka kan gitu kan. Jadilah dirimu. Ya lombok, kamu lombok ya lombok. Nek wis ikhlas jadi guru SD ya jadi guru SD. Jadi misalnya gini, saya nulis Dek. Saya itu nulis wis gak hitung wis pirang ewu. Yang saya pertahankan adalah saya tidak pernah mengizinkan hati saya, pikiran saya untuk mencari nafkah melalui tulisan. Masih ya biar utang sakno kae ya Fuad. Utang kene gak karuane, omah iki, tanah ini oleh ayah sertifikatnya digadaikan di sebuah bank agak liar di Sidoarjo. Pada itu tahun 73 ya Pak ya. Mulai teko bank iku mbuh oleh duit piro sertifikatnya ditinggal, kecelakaan di Gedangan. Dan seminggu baru kita tahu bahwa ayah saya kecelakaan. Jadi ketika ayah saya kita temukan dan kita kuburkan, itu sertifikat omah wis gak ono, sertifikat omah lemah gak ono, duwike ya gak ono sing teko bank. Ba ayah ya wis gak ono. Sementara kita punya utang sangat banyak berlapis-lapis, ono sing puluhan juta, ratusan juta, ono sing jutaan, ono sing atusan ewu, ono sing utang kemiri. Nawak saleka ndek mburi kuno. Ya, ono sing utang beras seperempat kilo. Ibuku iku ngongkon roh lho. Adikku Nadro itu orang yang paling saya cintai karena dia yang paling mewarisi penderitaan kami semua. Nek ibuku utang nawak saleka po roh iki njaluk lombok-lombok telu ae wis cek ono rasane iki panganan iki gitu. Utang lombok telu. Ini saya ceritakan untuk menunjukkan kepada Anda bahwa dalam keadaan kita sangat miskin itu pun kita tidak pernah punya niat mencari uang. Jadi aku nulis Mas, tahun-tahun terakhir kan tulisanku ono sing dimuat di Kompas, ono sing kadang-kadang di web opo, dan tuh kadang-kadang sering mereka itu WA saya atau SMS saya minta nomor rekening dan aku itu mesti lali sampai saiki lah gak ngirim rekening. Dan bahkan aku tahu rodok manggil karo Kompas. Tak kei nomor rekening ngawur. Terus dia SMS-nya, "Cak kok tidak bisa masuk ini." Dan jenenge ngawur aku. Lho kok ngawur? Kok ngawur?
Yo gak wis kono pangan dhewe aku wis gak usah duit gak. Tidak berarti saya tidak butuh duit. Tapi saya ingin menegaskan kepada diri saya bahwa arafa nafsahu ya arafa nafsahu. Ya be yourself. Nulis ya nulis, titik. Dan saya sangat percaya kepada tanggung jawab Allah kepada saya. Aku yang duwe anak, aku yang nyekolahno anak, ya dan seterusnya. Tapi saya percaya kepada Allah. Aku urusanku nandur, nyirami, nyambut gawe, kerja keras, tekun, istiqomah. Perkara aku iki mangan gak mangan itu tanggung jawab Allah kepada saya. Dan saya sangat percaya pada tanggung jawab Allah. Dan aku gak tahu ngitung duit. Aku gak tahu roh urusan manajemen Kiai Kanjeng dan saya. Apa meneh aku dhewe. Aku dhewe diundang misalnya ceramah atau apa-apa, aku gak tahu roh urusan blas. Aku dikai manajemen di biro tak terima, ya gak tak delok. Ya, nek dikai langsung lewat sekretaris sapa ngono ya kok langsung dikai kenduren ndek mobilku begitu mulai kenduren rek. Itu kan dibagi sak onoke pira-pira supir oleh pira iki oleh pira gitu wis pokoke nek kenduren kan sepodo lah oleh sak piring kabeh kan. Jadi saya tidak pernah mau mengotori nulis itu untuk mencari uang. Karena pasti dapat. Gendeng tak gak? Masa nulis gak dikai duit, gendeng tak? Ceramah, aku dikon ceramah, dikon pengajian, gak tahu dak untuk tarif, gak tahu untuk tarif dan gak oleh. Ono kadek takon cak tarifnya piro, langsung kita coret, gak boleh. Begitu tamu tanya tarif, tidak akan pernah diterima. Itu di manajemen KT piro, gak pernah diterima. Jadi bukan kita tidak punya duit, aku gak gelem ngotori nek ceramah, nek informasi. Jadi nek arafa nafsahu ya arafa nafsahu, gitu loh. Ngerti maksud saya teman saja? Karena mosok kon dadi tukang becak wis kon iku genjot mikir duit terus lak goblok kon. Kon ndolek duit pas Kalau gak goblok gak becak saya, Pak. Iya, ini ya cerita ke zaman biyen. Lampu merah terus saya terus akhirnya mobil sing kok silang ngene ngerem. Sing murni-murni itu polisi nih, supire sing men nabrak goblok. Tukang becak goblok wis lampu merah diterusno. Tukang becake gak leren diterusno. Kalau udah goblok ndak becak saya, Pak. Madura itu sebuah solusi peradaban, ya kan? Itu luar biasa cara berpikir itu, luar biasa. Oke, kita menggok nang Madura, guys. Oke, jadi Mas, gini, yang Anda salah paham selama ini adalah kalau kamu tidak mencari duit, kamu pikir sama dengan tidak punya duit. Salah dong. Kamu bikin warung, membayangkan yang disukai orang untuk dibeli, sudah konsentrasi ke memasak dan pelayanan yang kira-kira orang senang, titik, udah. Mesti orangnya datang, mesti laris, resikonya dapat duit, kan begitu. Resikonya Pak Yoakes apa dari akeh. Aku duwe kanca jenenge Azhadi Siregar yang dulu novelnya jadi film banyak tuh, yang Cintaku di Kampus Biru dan seterusnya. Ketika saya masih sepedaan, dia sudah punya hardtop. Dia pokoknya kaya sejak dulu. Karena dia rajin menulis dan dia tidak pernah cari uang. Dan dia bilang, loh saya tidak perlu cari uang, saya ini resiko saya dapat uang itu gede ya, dia bilang gitu. Kalau saya cari-cari nanti malah terlalu gede, saya ini terpaksa dapat uang banyak ini. Untuk film berapa, untuk novel cetak ulang berapa, resiko ini. Nah kalau Anda berani menganggap dunia ini resiko, Anda akan dari orang kaya. Bener loh, temenan itu. Kon narik becak, transaksinya kan cuma 1 menit 2 menit, Pak, teng kantor pos pinten. Ya 10.000 pun 10 lah, ya 5, ya pitu. Akhirnya dadi 6.000 gitu ya. Wes ta iku tak ta, mari ngenjot, masa jek mikir duit kan. Kok genjot ya wes, kok genjot itu urusanmu adalah menyamankan penumpangmu. Selama kamu genjot daripada capek kamu berdoa. Itu kan kamu ingat Allah, ingat anakmu, kan begitu. Jadi mayoritas waktu dalam hidup kita itu tidak untuk mencari uang. Itu metodenya seperti itu. Dan Anda koniku mulang SD kepingin soge, Lombok kok kepingin legi. Nggih ta mboten? Kamu percaya kepada Allah dong.
Kamu ikhlas menjadi pendidik. Pikiranmu pikiran pendidikan, perilakumu perilaku pendidikan. Kaya tidak kaya sudah kamu ikhlaskan. Yang penting kamu percaya kepada limpahan kasih sayang Allah, kepada amanat yang kamu jalankan. Kan gitu sebenarnya yang disebut barokah itu man arafa nafsahu. Arafa nafsahu itu artinya kamu mau menjadi dirimu. Jadi sopo gelem dadi awake, dheke ro Gusti Allah. Lah kon gak gelem dadi awakmu. Gitu loh. Wong kepingin sugih kok dadi pengusaha, goblok. Kepingin sugih ku ngerampok. Efektif, efisien. Sing penting gak konangan kan gitu kan. Nek kepingin dadi pengusaha, nek urusan dadi pengusaha adalah menikmati manajemen, menikmati rahmat Allah, menikmati bebrayan sama banyak orang yang jadi konsumenmu, kan begitu. Resikone kepeksa oleh duit akeh, ngono lho rek. Nah, elek-elek aku gak tahu punya sesuatu yang melimpah, gak tahu, ya. Tapi materi yang tidak pernah melimpah yang saya terima dari Allah itu menerbitkan kelimpahan nikmat yang luar biasa secara langit dan rohania. Saya kesini mas, nanti saya jam 5 sudah harus di airport lagi, saya ke Jogja. Anak saya semuanya di rumah. Saya harus kerja sama Mbak Via gini. Lusa saya harus ke Malang toh. Jadi saya harus ke Juanda lagi baru ke Malang. Kan jane aku kan oleh pamit saya kira, mau aku bolak-balik rek aja koyo seteliko po aku iki rene. Gitu kan. Tapi aku yo gak tega. Karena bukan hanya tidak tega kepada Anda, aku tidak tega kepada hatiku sendiri. Aku tidak tega kepada kemesraan yang aku dapatkan di sini dengan Anda semua. Kira arek Jogja lho, mau capatir teko rene kabeh iki. Arek ganteng-ganteng ayu-ayu iki. Rene kabeh. Mereka ke sini masa aku ndak ke sini, gitu. Jadi urusannya adalah karena Allah memberi kenikmatan di dalam kebersamaan ma'iyah kita, maka saya juga tidak mau kelewatan. Ngono lho. Kan itu. Jadi namanya berkah. Kan bukan materi itu. Tuh. Nah, teman-teman sekalian, man arafa nafsahu jelas ya. Nek ancane kon niku becak full konsentrasi becak. Rezekine aja kuwatir nang Gusti Allah. Kon percaya nang tanggung jawab Gusti Allah. Lakonono wis. Sing ancane kudu kok lakoni, lakonono, sing kudu kok lakenono. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, nikmatnya ya Allah, alhamdulillah. Ngono ya, jelas ya, man arafa nafsahu itu ternyata teori manajemen. Kalau kamu kepala gudang. Kalau kamu satpam mikir sing gak. Kan gitu. Nek wis mangan tempe, ojo mikir sop buntut. Sop buntute gak oleh, tempene gak enak. Ya ta gak? Ini namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu tidak berarti ketok Gusti Allah, tapi merasakan nikmatnya kehadiran Allah pada hidup kita, itu namanya arafa rabbahu. Nek kon kepengin delok kok dadi Nabi Musa kon. Jugluer semaku dhewe ya toh? Semaku dhewe delok gak iso kon delok. Gusti Allah nek Gusti Allah iso didelok. Wis gak sida Gusti Allah wis iso didelok. Nek iso didelok lah wong kene iki jithok dhewe gak iso ndelok atane. Mosok Gusti Allah iso didelok kan gitu kan. Oke, jelas ya.
Assalamualaikum, selamat datang di Bowling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pointer yang pertama adalah respon atau urun pendapat dari Mbah Nun atas apa yang sudah didiskusikan bersama-sama sepanjang Sinau Bareng malam itu. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah urun yang Mbah Nun tawarkan. Pertama-tama, Mbah Nun memberi landasan teori dengan terlebih dahulu ngendiko begini. Kita ini terlanjur dididik oleh cara berpikir barat, sehingga kita itu hidup dengan penuh kategori. Padahal sebenarnya hidup itu adalah sebuah bulatan yang kafah. Selanjutnya, Mbah Nun memberikan contoh dari yang sudah didiskusikan sebelumnya. Misalkan, tadi ada diskusi perihal barokah. Jadi, pendidikan yang barokah, uang yang barokah, harta yang barokah, kepandaian yang barokah, semua itu dapat kita capai dengan berbagai macam teori. Misalkan, teori yang Mbah Nun contohkan adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa selama ini kita menganggap kalimat pada hadis ini adalah tasawuf, kalimat kebatinan, kalimat spiritual. Namun, Mbah Nun ingin mengajak kita untuk memahaminya sebagai kalimat manajemen, kalimat aplikasi, kalimat fraksi, dan kalimat teknis. Kemudian, Mbah Nun perlahan-lahan mulai menjabarkannya. Jadi, pada hadis di atas tadi berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pun mengenal Tuhannya. Kalau kita teruskan atau kita perlebar, maka secara teknis atau secara aplikasi dia pun juga bermakna barang siapa yang mengetahui dirinya, maka sesungguhnya dia sudah mengetahui Tuhannya. Artinya, secara teknis kata mengenali dirinya itu juga bisa kita perlebar menjadi mengetahui dirinya, menghayati dirinya, menjadi dirinya, dan seterusnya. Contohnya begini. Untuk dapat mengenali Tuhannya, maka terlebih dahulu dia harus menjadi diri sendiri. Artinya, terlebih dahulu dia harus mengetahui sejatinya dirinya itu siapa, dari mana, mau kemana, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu maka dia akan mengerti bahwa sesungguhnya dirinya itu ada yang menciptakan. Kemudian setelah dia mengetahui dirinya, maka dia akan sampai kepada sebuah fakta bahwa sejatinya dirinya hanyalah hamba. Maka kemudian tak ada daya dan upaya kecuali berpasrah diri dan menyadari bahwa sesungguhnya ada Sang Maha Segala-galanya yang telah menciptakannya. Maka puncak dari mengenali dirinya adalah menyadari bahwa sejatinya dia adalah hamba. Dan seorang manusia yang sudah dapat mengetahui dirinya, maka rasa-rasanya tidak sulit untuk mengetahui dirinya itu siapa, diciptakan menjadi apa, ditakdirkan supaya bagaimana, diberi kelebihan apa, karakter yang Tuhan tetapkan kepadanya itu bagaimana, jodohnya yang sesuai dengan sifatnya bagaimana, hulu rizkinya itu di mana, fadilahnya itu apa, dan seterusnya. Contohnya begini, kalau kita sudah mengetahui diri kita, maka saat kita mencari jodoh, insya Allah akan sedikit presisi dengan yang Tuhan kehendaki atas kita.
Misalkan kita tahu bahwa karakter atau sifat kita itu pemalas, maka kita harus mencari pasangan yang rajin dan disiplin sehingga dia akan menjadi api yang membakar semangat Anda, menjadi dorongan kreativitas Anda, kesungguhan Anda, dan seterusnya. Maka itulah yang namanya jodoh atau cocok. Karena jodoh itu ya cocok. Kalau tidak cocok, maka bukan jodoh. Logikanya, kalau tutup botol ia harus pas. Kalau kebesaran berarti itu bukan tutupnya botol. Bisa jadi itu adalah tutup saji. Atau juga misalkan, kalau kita itu mengenali diri kita, maka kita juga pasti akan mengetahui bakat kita itu apa. Sehingga kita akan mengetahui kemana arah kita untuk menjemput rezeki Tuhan yang sudah ditetapkan kepada kita. Atau contoh sederhananya dari Mbah Nun itu begini. Kalau kamu itu lombok, ya jangan berlaku yang tidak lombok. Begitupun kalau dirimu itu garam, ya berlakulah seperti garam. Kalau kamu itu guru, maka jangan berlaku yang bukan guru. Guru itu pendidik. Jadi ya niatnya, prakteknya, ilmunya, metodenya, ya segala sesuatunya pendidikan. Jangan guru tapi niatnya cari uang. Kalau kamu sudah ikhlas jadi guru SD, ya jadilah guru SD. Jangan kamu itu guru SD tapi kok ingin kaya. Kamu itu harus percaya kepada Allah dong. Kamu ikhlas menjadi pendidik, pikiranmu pikiran pendidikan, perilakumu perilaku pendidikan. Perihal kaya tidak kaya, sudah kamu ikhlaskan. Yang penting kamu percaya kepada limpahan kasih sayang Allah kepada amanat yang kamu jalankan. Maka sudah pasti Allah akan mencukupimu. Jangan khawatir, gila apa? Kamu sudah ikhlas memilih untuk mendidik, lantas Tuhan tidak menjamin hidupmu. Mustahil kan? Yang penting kamu fokus saja kepada amanatmu. Karena kamu itu pendidik, maka rizki, kesejahteraan itu sudah auto menjadi hakmu. Sehingga tidak perlu kamu pikirkan. Dan juga Tuhan pasti akan menjaminmu karena kamu telah memilih menjalani hidup sebagai pendidik yang tugasnya itu sungguh mulia. Selanjutnya, Mbah Nun pun menggarisbawahi bahwa itulah yang disebut hidupmu barokah, rizkimu barokah, ilmumu barokah. Contoh selanjutnya dari Mbah Nun adalah kalau kamu itu pejabat, maka tugas utamamu adalah sebagai pelayan masyarakat. Kalau kamu sudah melayani masyarakat, maka rizki sudah pasti jadi hakmu. Wong kamu sudah melayani kok, maka kamu berhak atas rizkimu. Pokoknya yang penting kalau kamu itu pejabat, maka fokuslah saja menjadi pelayan masyarakat. Jangan jadi pejabat, tapi mencari harta benda, status, dan citra. Jadi pejabat, ya fokus saja melayani masyarakat. Karena rizkimu sudah dijamin. Maka insya Allah tenagamu, pikiran, rizki, dan hidupmu akan berkah. Contoh yang lainnya dari Mbah Nun, kalau kamu itu pengusaha, jangan memiliki cita-cita ingin kaya. Kalau jadi pengusaha, ia fokus saja untuk menikmati prosesnya, menikmati bersilaturahmi dengan konsumen. Pokoknya fokus saja melayani orang dan menyenangkan orang. Maka nanti resikonya adalah kaya. Jadi kaya itu adalah resiko. Karena kamu sudah sungguh-sungguh dalam melayani dan membuat pembeli senang, maka pasti resikonya adalah kamu akan terpaksa menjadi kaya.
Contoh yang lainnya, misalkan kamu itu tukang becak, maka mikirin duitnya itu hanya saat tawar-menawar saja. Seperti, Pak, ke kantor pos berapa? Nah, disitulah saat kamu memikirkan uang. Selebihnya, kamu mengayuh becak, melayani penumpang, mengamankan penumpang, menyamankan penumpang, dan seterusnya. Artinya, tidak setiap waktu, energi, hidup, hati, dan pikiranmu kamu habiskan untuk memikirkan uang. Contoh selanjutnya dari Mbah Nun, beliau menceritakan temannya. Jadi, beliau memiliki teman yang bernama Asyhadi Siregar, yang novelnya dulu banyak dijadikan film. Salah satunya adalah Cintaku di Kampus Biru. Jadi ketika Mbah Nun sepedaan, dia sudah punya hardtop. Pokoknya dia kaya raya karena dia rajin dan fokusnya hanya untuk menulis. Dan dia tidak pernah mencari uang. Pada suatu ketika dia berkata begini, "Loh, saya tidak perlu cari uang. Saya ini resikonya dapat uang itu besar. Saya ini terpaksa dapat uang banyak. Dari film berapa, dari novel berapa, dari cetak ulang berapa. Resiko ini." Selanjutnya, Mbah Nun ngediko bahwa kalau Anda berani menganggap hidup ini resiko, maka Anda akan menjadi kaya. Pokoknya fokus saja kepada apa yang seharusnya memang harus Anda lakukan, maka otomatis uang akan datang kepada Anda. Contohnya, Anda penulis, ya fokusnya nulis saja. Jangan habiskan energi Anda untuk memikirkan harta benda. Karena kalau Anda sudah menulis, maka uang otomatis akan menghampiri Anda. Karena Anda sudah menulis, maka sudah pasti uang jadi hak Anda. Begitupun dengan yang lainnya. Kalau kamu guru, pengusaha, petani, atau apapun saja, maka fokus saja kepada apa yang semestinya harus kamu kerjakan. Maka mendapatkan harta benda otomatis akan menjadi resikonya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang Mbah Nun kemukakan. Misalkan, Mbah Nun bercerita kisah hidup beliau. Namun garis besarnya sebenarnya sama seperti yang sudah Mbah Nun kemukakan, bahwa jadikanlah uang itu sebagai resiko karena Anda sudah melakukan yang semestinya harus Anda lakukan. Uang Anda sudah sungguh-sungguh, sudah fokus, maka resikonya adalah Anda akan menjadi kaya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.